pagi ini Tuhan kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami buat anugerah kasih-Mu yang besar Tuhan. Buat kemurahan-Mu yang selalu baru, anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Pagi hari ini kalau kami ada di tempat ini Tuhan, karena kasih-Mu selalu baru, Engkau selalu punya berkat yang baru buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dan kami sudah ada di hadirat-Mu hanya karena Engkau yang melayakkan kami berbicara kepada kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di ruangan ini, di hati kami Tuhan. Mengambil alih semua persiapan manusia Tuhan, dan biar Engkau sendiri yang beracara. Biar Roh Kudus yang bekerja lebih jauh dari yang bisa manusia rencanakan, pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami berharap padamu dan kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Setiap perkataan-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Perkataan yang menciptakan langit dan bumi, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang memberikan hikmat pencerahan buat kami Tuhan. Haleluya. Kami memberikan penghargaan, penghormatan kami kepada penyampaian firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ditampilkan dan bukan manusia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang setia di ibadah CWS 6 pagi, yang hadir di tempat ini maupun saudara yang mengikuti melalui live streaming atau rekaman YouTube. Ya, bisa ditampilkan. Tema kita hari ini catatan pertama Tuhan. Ya. Sadarkah saudara, atau apakah kita setuju bahwa Tuhan mencatat sesuatu, saudara? Dan catatannya cukup tebal, saudara ya. Yang ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian ini adalah catatannya Tuhan. Catatannya Tuhan. Memang ditulis oleh tangan manusia, ya. Istilahnya writernya, penulisnya manusia. Ada banyak nama penulis yang terlibat dalam, ada puluhan penulis yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Tapi authornya, pengarangnya adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Dan menarik sekali buat saya ketika Tuhan dalam kekekalan, saudara. Tuhan itu tidak ada awalnya. Tahun berapa ya Tuhan lahir ya? Enggak ada ya saudara ya. Waktu jadi manusia memang, tetapi Tuhan ada dari awal, dari kekekalan, sekarang sampai kekekalan. Tapi ada satu masa di mana dia mulai menulis. Ada satu momen di mana untuk pertama kalinya Tuhan menulis sesuatu di buku ini, saudara ya. Tuhan mengilhami seseorang untuk, yang ini kamu tulis. Tulisanmu akan dibaca oleh umatku ribuan tahun ke depan sampai hari ini. Kira-kira kalimat pertama apa yang Tuhan suruh tulis, saudara? Apakah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Pernah dengar ayat ini saudara? Ada di mana saudara? Kejadian 1 pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Atau ternyata bukan ya saudara ya? Bukan ini atau ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada di mana ini saudara? Yohanes 1 ayat 1. Ternyata bukan ini catatan pertama Tuhan, dan menarik sekali untuk kita lihat apa yang membuat Tuhan mulai mencatat sesuatu, dan ini adalah kalimat pertama Tuhan, saudara. Sekali lagi, kalau ini kita anggap catatan Tuhan, kita yakini ini catatan Tuhan, maka ini adalah kalimat pertamanya Tuhan. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Dan ia adalah orang yang tak bercela dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah kitab tertua, saudara, ditulis sekitar 500 tahun sebelum Kejadian.
Sebelum Musa menulis Kejadian, walaupun urutannya di Alkitab kita Kejadian dijadikan buku pertama dan Ayub buku kesekian, tetapi berdasarkan sejarah Ayub ditulis 500 tahun sebelum Kejadian, sebelum Musa menulis Kejadian. 500 tahun sebelum Musa lahir. Dan menarik sekali buat saya ketika tadi saya sudah bilang Allah dalam kekekalan tiba-tiba memutuskan untuk menuliskan sesuatu. Ketika apa, saudara? Ketika dia melihat ada seorang bernama Ayub yang takut akan Tuhan. Dari sini saja saya sudah tergetar, saudara, bahwa Allah begitu terkesan ketika ada umatnya yang takut akan dia. Sampai-sampai dia bilang dalam kekekalan, Allah Tritunggal bilang, yang ini kita catat. Catat yang ini. Ada orang yang takut loh sama kita. Ada orang yang hormat sama kita, saudara. Dan sesuai yang pemazmur katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, mata Tuhan langsung tertarik, ya, sampai langsung dicatat sama Tuhan. Ayub dikenal sebagai orang yang kaya, punya anak yang banyak, ya, itu lambang dari berkat. Jadi secara berkat Ayub melimpah, tetapi yang pertama kali Tuhan catat, yang menarik perhatian Tuhan sampai dia catat, orang ini takut akan Tuhan. Perlu dicatat yang ini. Baru kemudian dia catat hartanya Ayub dan lain sebagainya. Itu nomor kesekian, saudara. Baru kemudian Tuhan menulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian 500 tahun kemudian, yang pertama yang Tuhan lihat, siapa yang takut akan Tuhan. Tuhan begitu tertarik dengan orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan, saudara? Saya akan, tentu ada banyak definisi kita, ya, tetapi ada satu kelompok ayat yang menarik di Bilangan pasal 10 yang menurut saya merangkum, ya, sebagian besar pengertian dari takut akan Tuhan. Bilangan pasal 10 mulai ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Nah, yang saya beri warna kuning ini kurang lebih penjabarannya, saudara, ya, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah. Apa yang saudara lakukan hari ini? Beribadah menunjukkan kita takut akan Tuhan. Salah satu bentuk praktek nyata kita takut akan Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Masih lanjut ayat selanjutnya, saudara. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Berpaut itu bergantung, berpaut itu nempel, ya, berpaut cantol gitu, ya, saudara, ya. Kalau nggak ada cantolannya jatuh, kalau nggak ada sandarannya roboh, ya, saudara, ya. Kalau tidak ada yang kita pegang, kita jatuh, saudara. Takut akan Tuhan itu berpaut sama Tuhan. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Allah sudah berbuat sesuatu yang dahsyat, dan harusnya itu menjadi pokok puji-pujianmu. Menjadi pokok pujian berarti menjadi sumber pujian. Artinya Dia menjadi satu-satunya yang kita puji, satu-satunya yang kita kagumi.
Kalau ada sesuatu yang kita kagumi, ya kita lihat orang suka kagum, ya atau karya manusia kagum, boleh saudara, wajar. Sebetulnya hanya menambahkan saudara-saudara, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, ya. Dan berbahagialah orang yang menjauhi kejahatan. Mazmur pasal 1 ayat 1, ya, mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita simpulkan saudara-saudara, takut akan Tuhan selalu mengandung unsur hidup menurut kehendak Tuhan, ya, menurut firman-Nya, mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita takut tetapi tidak mengasihi, bukan itu takut yang sehat saudara-saudara, ya. Beribadah kepada Tuhan, berpaut kepadanya, tadi saya sempat sampaikan, memuji dan menyembah hanya Dia saja, mengagumi hanya Tuhan saja, ya, dan menjauhi kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan ketakutan yang bikin kita lari menjauh, saudara. Menariknya, ketika kita takut akan Tuhan, kita justru lari mendekat. Bukan takut yang membuat kita menghindar, seperti kalau ada, jangan di sebelah situ, jalan di sebelah situ nanti ketabrak mobil loh, ya. Saya takut ketabrak mobil, jadi saya jalannya di pinggir gitu, ya. Bukan takut yang membuat kita menghindar, tapi justru takut yang membuat kita memeluk erat, saudara, membuat kita berpaut, ya. Menarik sekali takut akan Tuhan ini. Bukan gemetar karena diancam, ya, barangkali ditodong gitu kita gemetar, saudara, ya. Tetapi satu kegentaran, gemetar karena kedahsyatan kekudusan Tuhan. Itu yang dialami oleh orang Israel, ya saudara, di kaki Gunung Sinai. Bukan takut yang membuat kita nggak mau memandang Dia, saudara, tapi justru kita memandang atau kita justru tersungkur karena kekudusannya. Bukan takut akan intimidasi, tetapi takut mengecewakan pribadi yang begitu kita kasihi, kita kagumi. Itu takut akan Tuhan, saudara. Dan kita orang Pentakosta, orang-orang yang mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, ya saudara, ya, penuh dengan karunia Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, harusnya saudara kita adalah orang yang paling takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ayatnya di mana? Di Yesaya. Ini salah satu ayat favorit saya, saudara. Ini menceritakan, menubuatkan tentang Yesus yang akan lahir beberapa ratus tahun kemudian setelah ayat ini ditulis. Yesaya menulis, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya, ini bicara tentang Yesus, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ayat ini dikutip juga oleh Yesus, ya, hari ini telah digenapi bahwa roh Tuhan ada padaku, dan selanjutnya. Jadi ini menunjuk kepada Yesus, dan ini menunjuk kepada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita perlu memikirkan, saudara, apa tanda saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah hanya dikatakan di sini punya hikmat, pengertian, ya, ketemu orang bisa tahu, ya, Bapak dalam masalah, ya, waduh, Bapak kok tahu? Ya, saya penuh Roh Kudus, ya, gitu, ya. Apakah seperti itu? Oh, bisa. Itu salah satu karunia Roh Kudus, ya. Hikmat, pengertian, nasihat. Waduh,
ibu kalau ngasih nasihat itu kok maknyes gitu ya, pas banget ke saya. Kok bisa? Oh iya, saya penuh Roh Kudus. Betul saudara ya, orang penuh Roh Kudus tuh ngomong sedikit aja, ngejawab banget gitu ya. Ada roh nasihat di dalam dia ya saudara. Ada roh keperkasaan. Wah saudara, orang lain pada takut, dia nggak takut. Ya, sama setan apalagi dia nggak takut saudara. Orang Pentakosta nggak takut sama setan mestinya saudara ya. Ya karena ada roh keperkasaan. Dia tahu di dalam dirinya ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Tetapi dari semua, kalau mau disebut buah roh atau mau disebut karunia roh itu, ada satu favoritnya, ada satu kesukaannya, ada satu kesenangannya. Ada sesuatu yang membuat semua yang lain jadi kurang berarti atau jadi tidak berarti saudara, kalau enggak ada, yaitu takut akan Tuhan. Itu kesenangannya Bapa, kesenangannya Tuhan. Apa yang bikin Tuhan senang saudara? Kalau saudara bertanya, gimana cara aku bikin senang? Gimana saya bisa tahu Tuhan senang sama aku apa enggak? Apakah dari banyaknya celengan kita saudara, deposito kita ya, koleksi kendaraan kita? Yang Tuhan catat apa saudara? Ada orang namanya Ayub, dia takut akan Tuhan. Gue demen orang kayak gini, saya senang orang kayak gini, mataku tertuju sama orang kayak gini. Kalau mata Tuhan tertuju sama kita saudara, apa yang kita butuhkan Tuhan tahu saudara. Ya, Tuhan menjawab, Tuhan peduli, dan kita merasa aman, kita merasa terjamin karena mata Tuhan tertuju pada kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Prakteknya gimana takut akan Tuhan? Dan saya akan melihat sedikit dari kehidupan Ayub saudara. Kita tahunya Ayub, seringkali yang kita tahu dari Ayub seorang yang hidup benar ya saudara ya, tetapi mengalami ujian yang begitu berat yang tidak seharusnya dia tanggung saudara. Memang betul itu kisah Ayub, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang takut akan Tuhan pun mengalami ujian ya saudara-saudara ya. Jadi bukan sebuah ukuran ketika orang hidupnya senang terus maka dia takut akan Tuhan ya, tidak ukuran. Atau bukan ukuran ketika kita dalam ujian, kita dalam masalah saudara, berarti kita sedang dikutuk Tuhan, belum tentu saudara ya. Jadi sejak awal Tuhan mencatat, lu harus tahu, Anda harus tahu, anak-anakku harus tahu bahwa penyertaanku, berkatku tidak selalu dalam bentuk yang pada umumnya orang kenali saudara. Nah, saya akan mengajak kita melihat beberapa sisi kehidupan Ayub, tidak semua, yang mungkin kita nggak terlalu perhatikan selama ini ya saudara, yang saya tidak perhatikan selama ini di Ayub 31 yang menunjukkan gimana sih orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama ini saudara, ini Ayub pasal 31 adalah catatan Ayub ketika dia membela dirinya di hadapan teman-temannya ya, dan di hadapan Tuhan. Bukankah saya tidak melakukan ini tetapi kok saya mengalami ini ya? Bukankah saya sudah melakukan itu tetapi kok saya mengalami ujian ini dan sebagainya? Dan ini menunjukkan sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang pertama saudara, Ayub berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih saklek ya, lebih gampang kita mengerti. Aku telah berjanji untuk mengekang mataku agar tidak memandang anak gadis dengan penuh hawa nafsu. Dalam ayat bahasa Inggris dikatakan, I've made a covenant with my eyes. Saya sudah bikin perjanjian dengan mataku untuk hati-hati kalau ngelihat perempuan saudara. Ini takut akan Tuhan seorang laki-laki saudara ya. Bukan berarti kalau perempuan sudah dijamin takut akan Tuhan ya saudara ya, karena dia tidak tertarik melihat perempuan. Kalau ada yang tertarik
ya perlu didoakan juga saudara-saudara ya. Tetapi ya ini hanya satu contoh karena penulisnya laki-laki saudara-saudara ya. Kalau penulisnya perempuan mungkin aku telah menetapkan syarat bagi mataku supaya saya tidak gampang ngelihat sale ya, diskon ya, barang yang bling-bling barangkali ya. Beda-beda ya kita laki-laki perempuan beda. Kalau laki-laki nggak tahan lihat cewek saudara ya, kalau cewek nggak tahan lihat diskon saudara ya. Jadi Ayub bilang orang takut akan Tuhan dia akan mengekang matanya. Anak dara, gadis tentu hanya contoh saudara-saudara ya. Di ayat berikutnya di ayat 9 Mazmur bilang Ayub bilang jika aku tertarik pada istri tetanggaku atau istri sesamaku. Jadi bukan masalah darah atau istri orang atau janda, pokoknya tertarik dengan yang bukan istrinya. Sesuatu yang gamblang sekali saudara, sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi sekali lagi saya tergerak untuk mengangkat ini nomor satu. Karena saya sendiri harus mengakui sebagai laki-laki kita punya tantangan terhadap ini. Kalau saudara juga mau mengakui, kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara ya. Kita mau bikin covenant dengan mata kita, dengan apa yang kita lihat. Saya merenungkan saudara, dari mana Ayub tahu ini? Yesus memang mengatakan bila engkau menginginkan perempuan, melihat perempuan dan engkau ada kepingin, sudah berzina. Itu ribuan tahun kemudian. Ayub kan belum ada saudara. Jangankan Yesus ya, Taurat aja belum ada saudara. Tetapi dari mana dia bisa tahu ini saudara? Dari roh Tuhan yang ada pada dia. Ada roh takut akan Tuhan yang menginsafkan ya. Salah satu pekerjaan dari penghibur, dari penolong itu adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ya, jadi dia tahu ini salah nih kalau aku melihat seperti itu. Dan saya mau bilang saudara, tidak ada dari satupun dari kita yang kebal. Supaya kita nggak lengah ya saudara. Walaupun kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun. Walaupun kita khotbah, tidak ada orang yang kebal saudara. Itu sebabnya kita harus perhatikan untuk membuat perjanjian dengan mata kita saudara. Apa yang dilakukan orang-orang yang takut akan Tuhan ketika godaan ini datang saudara? Lari ya. Kita sudah lihat gambar ini, saudara tahu ini kisah adalah kisah siapa saudara? Yusuf digoda oleh istri Potifar ya. Dia bukannya melayani, bukannya deket-deket, cuman pegang-pegang kok, cuman deket-deket kok, cuman masuk kamarnya kok, nggak apa-apa ya, nanti yang lain urusan belakangan. No, orang takut akan Tuhan dia lari saudara ya. Pemazmur berkata orang bijaksana menghindar apabila ia melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malah petaka. Masalah kita saudara adalah kita suka deket-deket. Kita suka nyerempet-nyerempet. Kita suka berdiri di jalan orang berdosa. Kita suka duduk sama pencemooh. Kita bilang aku gak ikut-ikut kok, cuman deket-deket aja. Lari saudara. Orang berhikmat, orang bijaksana dia menghindar. Ya, dia tahu dia akan jatuh di situ. Orang takut akan Tuhan, dia akan menghindar. Iblis kita lawan saudara. Iblis kita lawan. Tapi yang begini-begini lari. Ya, saudara. Berikutnya saudara. Takut akan Tuhan. Ya, Ayub pasal 31 ayat 5 sampai 6. Jika aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Orang takut akan Tuhan, dia tidak bergaul dengan dusta. Dia enggak ikut kong kali kong dengan orang yang berdusta, saudara-saudara. Dia kakinya tidak cepat melangkah ke tipu daya. Orang yang hidup dalam Roh Kudus, bagaimana orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia enggak gampang bohong, saudara ya. Hanya karena menjaga
nama baik, barangkali ya, nama baik tanda petik ya saudara ya, menjaga gengsi mungkin lebih pas ya saudara ya, jaga image ya, kita ngeles aja, kita bohong saja. Kita bisa banyak belajar ini dari Daud saudara ya, orang yang berkenan di mata Allah bukan karena dia nggak pernah jatuh saudara, tapi setiap dia jatuh gampang ngaku saudara, karena gampang ngaku gampang bertobat. Gampang bertobat, Tuhan bilang dosamu merah seperti kirmisi, putih seperti bulu domba ya saudara ya. Jadi kita jauhkanlah dari kita dusta, tipu daya, hal-hal yang mendukakan Tuhan dan tidak menunjukkan kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan pasal 31. Ini menarik sekali saudara. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku ya, ketika hitung-hitungan ya, ketika waktunya gajian. Apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga, membuat budak itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam roh Tuhan, dia bisa sadar saudara, saya sama budakku ini sama loh, penciptanya sama loh, mulianya sama loh di mata pencipta. Kok aku bisa mengabaikan hak budakku ya? Saudara mungkin bilang, gua nggak punya budak gitu ya. Ya tentunya budak saat ini orang yang di bawah kita ya. Mungkin asisten rumah tangga kita ya, mungkin karyawan di kantor kita ya, mungkin orang yang di bawah pengaruh kendali kita di dalam bisnis saudara ya. Orang-orang yang kalau kita tekan pun dia nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Orang-orang yang kalau kita peras pun dia pasrah. Orang yang kalau kita abuse, kita lecehkan pun dia nggak bisa ngelawan saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia nggak berani saudara. Karena dia bilang di sini, kalau Tuhannya dia, which is Tuhanku, bangkit berdiri, mengusut aku. Wah, ini kayak KPK ya saudara ya. Kalau KPK sudah mengusut aja, pejabat gemeter saudara ya. Gimana kalau Tuhan mengusut kita perkara keadilan kita sama orang lain saudara? Apakah kita sanggup berdiri, kata Ayub? Apakah aku bisa menjawab kalau Tuhan mengusut apa yang saya lakukan kepada orang di bawah saya? Matius mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Seringkali kita berharap dapat berkat yang gede ya, dari partner bisnis, dari bos kita saudara, tapi giliran kita ngasih ke orang ke bawah kita kok pelit banget saudara ya. Yesus mengatakan, apa yang kamu mau orang perbuat bagimu, lakukan buat orang lain. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mengabaikan hak orang lain. Satu lagi saudara, atau dua lagi ya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, dan seterusnya ya. Kemudian Ayub mengatakan, kalau aku melakukan ini maka saya dalam kesulitan, intinya seperti itu ya. Maka semua yang saya alami ini memang layak saya alami. Saudara, tadi saudara kita sudah membaca di awal, takut akan Tuhan berarti berpaut sama Tuhan. Ya, Ayub mengatakan, aku tidak berpaut pada emas, pada kencana, pada kekayaan yang besar, pada harta benda yang melimpah-limpah. Apa yang menjadi pautan kita? Apa yang menjadi gantungan kita? Apa yang menjadi sandaran kita, saudara? Orang yang takut akan Tuhan, dia hanya bersandar
kepada Tuhan. Yeremia mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kadang-kadang ada orang nggak begitu mandiri, dia nggak bergantung sama orang lain, tapi sama Tuhan juga enggak, saudara-saudara ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu justru lari mendekat, saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kita tahu itu adalah salah satu definisi takut akan Tuhan. Amin, saudara. Set yang terakhir, hampir yang terakhir, saudara. Apalagi takut akan Tuhan yang dicontohkan dalam kehidupan Ayub. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Wow, ini yang tadi saya sempat sebutkan, takut akan Tuhan itu, Tuhan adalah sumber atau pokok puji-pujianku, ya, tadi di bilangan. Kalau engkau takut akan Tuhan, dia harus menjadi pokok puji-pujianmu. Sampai dengan Ayub ketika dia mengagumi sesuatu yang selain Tuhan, ini semua yang disebut ciptaan Tuhan, saudara. Matahari, bulan, alam yang indah, manusia yang indah, ya, manusia yang cantik, manusia yang ganteng, manusia yang punya keahlian yang luar biasa, kita kagumnya sampai kayak kagum sama Tuhan. Ayub berkata, aku telah mengingkari Tuhan yang di atas. Ketika kita beribadah, saudara, ini renungan kami tadi malam di rumah, harusnya kita datang dengan satu kekaguman, ya. Tadi malam kami membaca Yesaya pasal 40, Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan bintang yang tidak terhitung jumlahnya, saudara. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang, bahkan teknologi manusia tercanggih saat ini pun nggak tahu jumlah bintang. Tapi dikatakan di Yesaya pasal 40, dia tahu jumlahnya, bahkan Tuhan kasih nama, dan lebih lagi kalau Tuhan panggil, tidak ada satu bintang pun yang nggak berani datang. Yang berani absen, saudara-saudara ya. Kita kalau di absen oleh guru berani bolos, saudara. Bintang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar tidak terhitung jumlahnya. Kalau Tuhan panggil, sini kamu, datang, saudara. Tidak ada yang tidak berani tidak datang. Hari ini, pagi ini kita datang ke rumah seorang pribadi yang punya power kayak gitu, saudara. Apa kita nggak tersungkur, saudara? Apa muka kita nggak pengen kita taruh di karpet ini, saudara? Karena kedahsyatan Tuhan di rumah ini. Harusnya dengan sikap itu kita selalu datang ke hadapan Tuhan. Dan kekaguman itu membawa kita kepada penyembahan yang nggak usah disuruh, saudara. Yang gak usah dibuat-buat, yang gak tergantung sama lagu, gak tergantung sama suasana, gak tergantung sama feeling kita, tapi karena ada roh di dalam kita, begitu kagum sama Tuhan, tersungkur, saudara, tersungkur. Semua orang yang berhadapan dengan Tuhan dicatat di Alkitab, mereka tersungkur kayak orang mati, saudara, gak sanggup atau hidup atau kagum akan kedahsyatan Tuhan. I think this is yang terakhir, saudara, dari yang saya mau angkat. Masih ada banyak yang lain, ini hanya saya pilih beberapa saja. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Orang yang takut akan Tuhan, sampai sikapnya terhadap musuhnya pun dia hati-hati, saudara. Dia nggak ngata-ngatain musuhnya sembarangan, saudara ya. Amsal menulis, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Amsal 24 ayat 17, saudara bisa baca di rumah, saudara. Jangan hatimu beria-ria kalau musuhmu terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya lalu nganggap kamu jahat. Loh,
Dia yang jahat saudara, tapi karena kita mensyukurin, ya bukan mensyukuri, tapi syukurin lo, gitu ya. Kita menyukurin orang yang kita nggak suka, kapok lo, gitu ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Takutnya Tuhan dari ngelihat dia jadi ngelihat kita, lu kok kayak gitu? Ya kita jadi salah saudara. Orang yang takut sama Tuhan, dia bahkan menjaga sikapnya terhadap orang yang dia merasa tidak cocok, ya, yang disebut musuhnya saudara. Dia akan menjaga mulutnya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang takut akan Tuhan? Kita sudah melihat dalam kitab Ayub, ya. Ayub menunjukkan ketabahan, menunjukkan keteguhan seseorang dalam menghadapi ujian dalam kehidupannya. Dia bisa lalui karena dia takut akan Tuhan. Pemazmur berkata, siapa yang takut akan Tuhan? Siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Waduh, saya paling suka ayat ini saudara. Karena saya orang yang paling bisa dibilang insecure kalau nggak tahu harus milih yang mana ya. Ketika ada pilihan, ambil yang mana ya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak bisa jawab tuh rasanya takut ya saudara ya. Jadi ragu-ragu, serba ragu-ragu. Tetapi Tuhan bilang, orang yang takut akan Tuhan dikasih tahu loh saudara, jalan mana yang harus kita pilih. Mungkin di antara saudara pagi ini sedang memikirkan jalan mana yang harus pilih. Keputusan mana yang harus saya ambil. Dua-duanya kayaknya bagus. Dua-dua kesempatan ini kayaknya bagus. Dua-dua peluang bisnis ini kayaknya bagus. Yang mana Tuhan yang harus saya ambil? Jangan khawatir saudara, kalau saudara hidup dalam takut akan Tuhan, ya ditandai dengan yang tadi sempat disebutkan itu saudara, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Kalimat berikutnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin saudara. Saya berkhotbah ini buat diri saya sendiri saudara. Seringkali saya ada kekhawatiran, ada kepikiran tentang anak-anak saya, tentang masa depan mereka, tentang pengaruh dunia. Saudara, saya masih manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, takut sama Tuhan. Anak kita mewarisi bumi. Ada kebahagiaan ya saudara ya. Di perjanjian lama memang wawasan mereka belum sampai kepada langit baru dan bumi yang baru. Jadi selalu ngomongnya mewarisi bumi saat ini saudara ya. Tetapi kita umat perjanjian baru kita tahu bahwa warisan kita kekal ya saudara. Jadi jangan putus asa kalau di bumi ini mungkin tidak mempunyai begitu banyak seperti orang lain saudara, tetapi yang pasti kita mewarisi sesuatu yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan bergaul karib, kalimat yang terakhir, dengan orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahu kepada mereka saudara ya. Berbahagialah kita yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada kita. Satu lagi janji Tuhan kepada orang yang takut akan Dia, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan dia. Dan ada banyak lagi janji Tuhan saudara ya. Saya hanya ambil beberapa saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita takut akan Tuhan, ada hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya sekedar pandai atau pintar saudara ya, tetapi kita tahu memutuskan hal-hal yang baik untuk hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bukankah itu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita saudara? Catatan pertama yang Tuhan tulis dalam buku yang sudah berumur ribuan tahun ini, dan kata Tuhan tidak ada satu titik pun yang akan hilang dari firman Tuhan, adalah ada seorang laki-laki bernama Ayub. Dia takut akan Tuhan. Dan biarlah catatan ini
juga menjadi catatan kesimpulan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita mungkin banyak kekurangan, banyak kejatuhan, ya, banyak kegagalan, tapi biarlah ini menjadi catatan Tuhan dalam hidup kita. Kesimpulannya, ada seorang bernama Bang Dirman. Ia takut akan Tuhan. Ada seorang bernama Bang Ramal. Dia takut akan Tuhan. Ada seorang bernama Gamal. Dia takut akan Tuhan. Tidakkah kita rindu itu catatan Tuhan atas hidup kita, saudara? Yang lain-lain mungkin ada banyak catatan yang lain, tapi dengan catatan ini kita kita menjadi orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Pagi hari ini mari kita membuat satu covenant yang baru, satu perjanjian yang baru. Kalau boleh musik, siapkan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Satu tekad dan komitmen yang baru. Bapa, saya mau hidup seperti Engkau, Tuhan. Seperti yang Engkau sampaikan, seperti yang Engkau kehendaki. Hidup dalam takut dan gentar akan Engkau. Hidup dalam penghormatan. Hidup berpaut, bergantung. Hanya Engkau yang kami kagumi, Tuhan. Hanya Engkau yang kami hasratkan dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni mata kami, Tuhan. Ampuni keinginan nafsu kami, Tuhan. Ampuni kekhawatiran kami akan hidup ini, padahal Tuhan sudah jamin buat orang yang takut akan Tuhan. Saya mau mengajak bila saudara mau bikin covenant, perjanjian ini, komitmen ini bersama saya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Saya undang kita bangkit berdiri.